terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya perkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak sayang ya biasanya ya. Jadi nama saya Devina Nova Estikaratri, bisa dipanggil Devina. Saya lulusan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, saya lulus tahun 2008. Jadi memang benar selama lebih dari 10 tahun terakhir, saya berkecimpungnya bukan di rumah sakit, bukan terlalu banyak praktek, tapi malah utak-utik dunia digital gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini saya berikan sedikit summary tentang perjalanan karir saya. Di awal dulu saya adalah sebenarnya clinic manager untuk sebuah medical center. Tapi memang karena jatuh cinta pada dunia digital, di saat itu pun walaupun bukan KPI saya udah utak-utik bersama dengan teman-teman IT, gimana sih caranya otomatisasi untuk electronic medical record gitu. Kemudian waktu berjalan, saya pindah ke sebuah medical center yang lain. Kali ini dia sebuah medical center yang berada di Singapura. Saya sempat bekerja di sana sebagai business development. Jadi pada saat itu kami juga membuat sistem bagaimana caranya melakukan integrasi antara klinik, terutama antar negara di Singapura dan di Indonesia. Kemudian berjalannya waktu, saya pulang ke Indonesia, balik ke Jakarta. Disitulah ilmu digital saya sangat berkembang karena saya bertemu dengan mentor-mentor yang luar biasa. Saya bertanggung jawab atas development beberapa platform. Salah satunya mungkin yang teman-teman udah tahu adalah Klik Dokter. Kemudian ada juga suatu platform kehamilan yang kami sebut dengan Halo Bumil. Platform untuk kehamilan juga dan tumbuh kembang anak. Pada saat itu sebelum Halo Bumil lahir kita punya Momichi dan platform untuk diabetes. Kemudian ini yang agak mengagetkan, kalau misalnya teman-teman nanti kaget silahkan, mau tanya juga silahkan. Saya nyemplung ke perusahaan yang bukan perusahaan kesehatan, tapi justru perusahaan keramik. Gitu. Di sana saya bertanggung jawab atas digital transformation bersama dengan tim digital transformation dan membuat beberapa aplikasi yang mendukung transformasi digital di sebuah perusahaan. Hingga akhirnya saat ini saya bergabung di Arya Nobel Group, yang mungkin teman-teman tahu sebagai RH, tapi bukan responsibel untuk RH kliniknya, melainkan sebuah platform melalui website dan aplikasi yang bernama RH DNA atau RH DNA, yaitu sebuah personalized skincare yang komposisinya dibentuk berdasarkan teknologi AI untuk mendeteksi jenis kulit kalian itu apa, sehingga komposisi dari skincare itu sendiri akan dikombinasikan sesuai dengan jenis kulit dan potensi permasalahan di masa depan. Jadi kira-kira begitu ya perjalanan karir saya selama kurang lebih ya 12 tahun terakhir. Oke. Nah, bicara tentang transformasi digital tidak lepas dari keadaan Indonesia saat ini. Berdasarkan data statistik, memang populasi Indonesia itu di angka sekitar 260 juta dan terus bertambah, gitu ya. Bahkan di tahun 2050 populasi Indonesia itu digambarkan akan meningkat sebesar 40%. Gitu. Jadi 140% dari 260 juta. Bayangkan kondisi Indonesia yang seperti ini, negara kepulauan, jaraknya jauh-jauh, rakyatnya banyak, dan ada satu lagi permasalahannya. Ya, distribusi dokter di Indonesia itu tidak merata, gitu ya. Rasio dokter dibandingkan jumlah penduduk itu tidak seimbang. Balik lagi juga rasio tenaga kesehatan, bukan cuma dokter, ada bidan, apoteker, suster pun dibandingkan dengan jumlah penduduk kurang seimbang juga. Karena distribusi geografis juga kita kondisinya juga susah, akhirnya pemerataan kesehatan juga sulit dijangkau. Ya. Dan dari data BPS di tahun 2019 bisa kita lihat dokter itu ngumpulnya itu di Jakarta atau di kota-kota besar. Semakin perifer, distribusi dokter itu semakin berkurang. Walaupun jumlah dokter dan dokter gigi Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Tapi tidak akan berarti banyak apabila distribusinya tidak merata. Dan faktanya adalah dokter dan tenaga medis dibutuhkan, tapi di beberapa tempat susah ditemukan.
Ditambah dengan fakta lain, kualitasnya tidak standar antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di kota-kota besar kita bisa memiliki rumah sakit tipe A dengan jumlah tidak lebih dari satu. Sedangkan di kondisi daerah yang lain, kita mungkin mentok-mentok cuma punya rumah sakit tipe C. Ya, sorry. Bukan hanya kondisi tadi saja, tapi dengan adanya COVID, banyak rumah sakit di Indonesia dan di dunia akhirnya mengalami permasalahan yang mendadak dan bertubi-tubi. Karena apa? Karena pasien jumlahnya melonjak dalam waktu singkat, jadi tenaga kerjanya juga tidak siap, fasilitasnya tidak siap, sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan yang tadinya tidak seimbang menjadi lebih tidak seimbang lagi. Atas dasar fakta-fakta yang kami lampirkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kondisi dan pandemi membuat apapun selalu dicari melalui cara digital. Mungkin teman-teman yang dulunya biasa belanja ke pasar pagi hari, sekarang terbiasa harus belanja sayur melalui aplikasi. Karena, however, digital sifatnya seperti listrik. Kalau dulu ada kebutuhan sandang, pangan, papan, mungkin sekarang jadinya sandang, pangan, papan, casan, gitu kan. Jadi semua itu dihubungkan dengan digital. Hal ini dan fakta ini membuat seluruh sektor kehidupan di dunia harus go digital, tidak terkecuali dunia kesehatan. Di negara maju hal ini sudah besar. Pada saat itu saya berkunjung ke sebuah negara di Eropa pada tahun 2007, mereka sudah menerapkan IMR, sedangkan di Indonesia pada saat itu, saat saya masih dokter muda, masih melakukan penulisan medical record menggunakan ballpoint dan ditumpuk di suatu lemari yang tidak boleh dibuang. Bayangkan bagaimana pengaturan arsipnya dan bagaimana menyatukan histori dari pasien-pasien itu apabila semua ditulis secara manual. Ya, ini perkembangan dunia digital kesehatan di Indonesia. Ada beberapa platform yang mungkin teman-teman sudah tahu, ada Halodoc, ada Alodokter, ada Klik Dokter, dan mungkin yang lain ada Hello Sehat, Pro Sehat, YesDoc, dan Sehatko. Banyak pemain-pemain yang baru muncul atas nama startup atau atas nama korporasi yang membangun startup. Dan mereka biasanya berjalan dengan bisnis model yang hampir sama, yaitu chat dengan dokter, kemudian pengantaran obat secara otomatis, jadi pasiennya setelah chat tinggal menunggu obatnya di rumah. Jujur kata, ketika di awal, bisnis model ini memang mendapat perlawanan baik dari segi profesional maupun dari segi pemerintah. Karena memang kami dulu di bidang kesehatan selalu mengutamakan tatap muka sebagai akurasi dari pemeriksaan, walaupun ketika kuliah juga sudah diutarakan bahwa anamnesa memegang peranan penting dalam akurasi diagnosa. Jadi memang sepak terjangnya untuk pengembangan dunia kesehatan di digital ini lumayan berjuang agak keras. Sama kerasnya dengan dunia perbankan, karena kami berdua, maksudnya kesehatan dan perbankan, adalah dua bidang yang sama-sama diatur oleh peraturan yang cukup rumit secara legal, lebih-lebih karena bidang kesehatan ini berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi banyak sepak terjangnya ketika muncul sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi hal ini berubah dengan berjalannya waktu, bahkan Kemenkes pun membuat sebuah platform digital bernama Sehatpedia. Ini muncul sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Jadi dari sini pun kita juga menganggap bahwa, oh, Kemenkes pun open terhadap dunia digital dan transformasinya. Jadi selayaknya mungkin nanti organisasi profesi bisa menyesuaikan diri, walaupun secara perlahan dan tidak meninggalkan akurasi diagnosis. Ya, kalau ini adalah contoh dari platform yang lain yang bukan menyediakan layanan chat dengan dokter dan pengiriman obat, tapi justru mendatangkan layanan perawat untuk datang ke rumah. Namanya adalah Home Care 24 ya. Ada juga beberapa rumah sakit, medical center, klinik yang juga membuat platform sendiri untuk mereka olah datanya secara pribadi, contohnya saja Siloam, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan paripurna dan 360, mungkin nanti akan saya jelaskan di belakang kenapa mereka membuat ini, dan memberikan kenyamanan untuk konsumen, dan yang pasti adalah kepastian akan hadirnya dokter,
dapat jadwal dokter jam berapa, waktu tunggu, kesediaan tenaga kerja, kesediaan fasilitas, dan lain-lain. Ya, kalau ini adalah contoh platform yang tidak hanya menggunakan teknologi biasa, tapi sudah menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Apa sih Artificial Intelligence itu? Jadi di belakang teknologi AI itu kita mengumpulkan data, sehingga di bagian depan atau apa yang tayang atau nampak di depan konsumen atau pengguna dari platform kita itu semuanya bersifat prediktif. Keduanya, baik Sensely maupun K-Health, itu seakan-akan kita berkomunikasi dengan seseorang dan mereka menanyakan gejala-gejala selayaknya anamnesa dan dijawab. Jadi journey-nya itu seperti kita ngobrol sama dokter biasa, padahal itu bukan. Itu adalah chatbot yang belakangnya adalah artificial intelligence. Kalau misalnya ada sebagian teman-teman seprofesi yang bertanya, kalau misalnya kita mengembangkan teknologi AI ini, nantinya dokter akan tergerus dong, gitu ya. Padahal sebenarnya ini opini pribadi saya sebenarnya tidak. Kalau misalnya dari triase sudah menggunakan teknologi AI, akhirnya screening akan dilakukan secara otomatis. Sehingga ketika pasien ketemu dengan dokter, itu sudah dengan differential diagnosis yang tepat, dan dokter tidak membuang waktu lama untuk melakukan anamnesa. Jadi, ketika sudah ada differential diagnosis yang cukup tepat dan tajam, dokter bisa langsung memilihkan terapi, atau jika dirasa perlu, langsung melakukan pemeriksaan tunjang yang diperlukan. Waktu pemeriksaan semakin singkat, dan kemudian mind mapping dokter juga semakin mengerucut, tidak terlalu lebar. Gitu. Jadi keberadaan digital ini bukan menggerus profesi kita, tapi keberadaan digital ini menambah efektivitas apa yang kita lakukan selama kita bekerja, sehingga waktu, tempat, semuanya efektif. Ya, kalau ini yang saya kerjakan sekarang, RHDNA, yaitu sebuah personalized skincare, yang kalau misalnya kalian memilih skincare, pilihannya adalah dua biasanya, datang ke dokter kulit, minta resep, atau kalian datang ke mall, supermarket, atau kemudian ke beauty advisor, tanya kira-kira skincare yang cocok buat saya apa sih, gitu ya. Dengan adanya orang-orang di middle atau tenaga-tenaga ahli tersebut, terkadang kita malas ngantri. Akhirnya kita berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan melakukan semuanya lewat aplikasi. Jadi, RHDNA ini, komposisi dari personalized skincare-nya, kombinasinya dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan hanya lewat aplikasi. Tentu saja ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah basic personalized skincare, di mana kita hanya menjawab sekitar 20 pertanyaan, dan kemudian kita dapat mendeteksi apa saja kebutuhan kulit kita saat ini, dan mendapatkan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan satu tipe lagi, tipe advance, di mana teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan pemeriksaan DNA, sehingga dari kombinasi skincare-nya juga akan ditambahkan sesuatu yang bisa mencegah permasalahan kulit kalian di masa depan. Contohnya, saat ini saya memiliki permasalahan kerut dan kulitnya kusam. Tapi melalui tes DNA, terdeteksi bahwa saya ini sebenarnya bakat punya flek hitam di pipi. Sehingga skincare yang saya terima tidak hanya menanggulangi kerut dan kusam, tapi juga mencegah terjadinya flek hitam di kemudian hari. Hal ini cukup akurat karena menggunakan tes DNA. Jadi ini sudah terkembang di Indonesia dan merupakan satu-satunya personal skincare yang cukup menyeluruh dan cukup akurat yang ada di Indonesia. Ya, kalau misalnya tadi teman-teman lihat ada beberapa platform kesehatan yang menawarkan chat dengan dokter, kemudian dokter datang ke rumah, itu timbulnya karena ada on-demand healthcare, di mana konsumen atau pasien itu ingin kesehatan hadir dengan kenyamanan, kapan dan di mana saja. Karena sekarang eranya juga era marketplace ya, kalau mau pilih-pilih apa, jelas. Deskripsinya jelas, saya handling dengan siapa, dokternya siapa, atau kalian misalnya mau beli barang di marketplace manapun, kalian bisa melihat deskripsinya, kalian bisa melihat reviewnya, kalian bisa membandingkan antara barang satu dengan barang yang lain. Dan itu akhirnya kebiasaan itu tertular di bidang lainnya, termasuk bidang kesehatan.
Nah, kalau di bidang kesehatan, konsumennya itu ada dua. Yang pertama adalah pasien itu sendiri, dan yang kedua adalah dokter. Itulah mengapa juga ada platform-platform kesehatan yang menghadirkan fasilitas untuk dokter. Zaman saya dulu masih baru-baru awal lulus, belum pernah ada CME itu yang memberikan SKP secara online. Jadi memang harus datang ke seminar satu, ke seminar yang lain, kemudian kita mengumpulkan sertifikat secara manual. Tapi sekarang sudah ada platform-platform yang kita bisa belajar secara online, kemudian mendapatkan CME atau sertifikat secara online juga, dan itu diakui oleh ID. Bahkan ID sekarang memang sudah go digital, untuk memperpanjang SKP pun sudah bisa secara platform ya, jadi kita memasukkan kredit kita berapa saja, kemudian kita baksos kemana saja, nggak usah bolak-balik ke ID lagi seperti zaman saya dulu baru lulus ya. Ya, sekarang kenapa sih go digital? Digital itu sangat penting untuk tracking semua data yang masuk. Karena di semua industri, big data itu sangat penting. Kalau di dunia kesehatan, big data itu pentingnya apa? Pertama, menambah akurasi pengobatan, seperti saya berikan contoh di awal. Kalau misalnya triase itu sudah menggunakan AI, akhirnya data itu ngumpul. Jadi, kalau datanya udah kumpul, AI itu seperti bayi. Semakin dikasih makanan data semakin banyak, dia akan semakin pinter. Sehingga data-data yang tadinya masuk, itu bisa menjadi bahan analisa medical record, dan bukan tidak mungkin nantinya kita bisa membuat suatu sistem seperti peringatan apabila dokter memberikan obat yang tidak konsisten dengan diagnosa pasien, atau pasien juga merasa bahwa misalnya nih kadang-kadang pasien lupa bahwa dia punya alergi terhadap suatu obat ketika dia melakukan pengobatan ke sebuah rumah sakit misalnya. Tapi dengan adanya big data, kalau semua itu nyambung, walaupun si pasien lupa, tetap ada peringatan kepada dokter, oh tolong jangan dikasih penisilin, karena pasien ini alergi penisilin. Gitu. Kemudian untuk manajemen rumah sakitnya juga sangat berfungsi untuk merancang tindakan preventif. Bisa dibayangkan oleh teman-teman, misalnya ini trafficnya ke UGD itu bisa diukur. Terus kemudian mereka datang ke UGD itu keluhannya apa saja sih? Jadinya dari pihak pemerintah daerah setempat, mungkin dari lingkungan kecamatan terlebih dahulu, hingga pihak rumah sakit tersebut bisa membuat program preventif. Sehingga misalnya banyak yang datang karena sakit kolesterol. Jadi bisa ada banyak penyuluhan hidup sehat, makan rendah lemak, banyak olahraga, dan lain-lainnya. Dan data ini sangat penting juga untuk penyediaan tenaga kerja yang akurat. Kalau misalnya analisa dilakukan dengan benar, jadi kita tahu sebenar-benarnya ini di daerah tersebut butuh berapa nurse ya, butuh berapa dokter ya, butuh berapa dokter spesialis, dan dokter spesialis apa ya yang paling dibutuhkan. Akhirnya, di hasil akhirnya kita mendapatkan proporsi dokter dan pasien yang sangat bagus. Tidak ada kita juga kedodoran lagi gitu, karena kita kaget kok pasiennya banyak banget ya. Itulah kenapa pentingnya big data. Apalagi banyak aplikasi yang melayaninya langsung ke end customer, yaitu ke pasien secara langsung yang sebelumnya mungkin bukan pasien dari rumah sakit tertentu. Sehingga kelainan dari populasi kita bisa ukur. Ketika kelainan populasi bisa diukur, ilmu epidemiologinya bisa keluar, dan preventif dari rumah sakit yang in charge di daerah tersebut pun juga bisa dilakukan dengan maksimal. Ya, ini conclusion-nya, kalau kita paham lebih dalam tentang apa yang sedang kita hadapi, dari sisi manajemen juga akan lebih mudah identifikasi potensial konsumen yang akan dihadapi seperti apa, sehingga mungkin ini kalau di sini teman-teman ada sedikit bahasa marketing ya, persona konsumen atau kira-kira gambarannya konsumen yang akan datang ke rumah sakit itu apa ya, usia berapa ya, sakit apa ya, jenis kelamin apa ya, kemudian banyak yang BPJS atau enggak ya, ada yang tercover insurance berapa persen ya. Nah, dengan kita mengetahui semua informasi tersebut, kita tahu apa yang harus kita siapkan, dan melalui media apa kita harus berkomunikasi dengan potensial pasien kita di masa depan. Mungkin teman-teman pernah lihat ini ya, ini adalah virtual reality. Kalau teman-teman adalah gamers, pakai kacamata begini, ini kayaknya
keren banget gitu ya, udah jadi kehidupan sehari-hari para gamers. Tapi di luar sana VR ini sudah menjadi bagian dari kehidupan dokter. Jadi di dunia kesehatan, kalau kita sekarang ilmu anatomi, kita melakukan bedah kadaver. Tapi sedang dikembangkan di luar sana, dan I hope akan segera datang ke Indonesia. Anatomi ini dilakukan dengan menggunakan kacamata VR. Jadi kita nggak usah beli kadaver banyak-banyak. Kita bisa melakukan pembedahan lebih dari sekali, sehingga ilmunya juga semakin matang. Kemudian kita juga kalau misalnya kita adalah seorang residen bedah, kita bisa melakukan berbagai macam teknik operasi latihan, bukan di kambing, bukan di babi, bukan di binatang, bukan di kadaver, tapi menggunakan VR. Jadi contoh-contoh kasus kita bisa coba semua. Ini sekarang di masa depan sedang dikembangkan dan diharapkan di Indonesia akan datang dengan cepat. Dan tidak hanya untuk dokter, VR ini juga bisa berfungsi untuk pasien. Contohnya kalau pasien autis, dia harus berlatih bagaimana mengendalikan diri dalam beberapa kondisi. Jadi tidak harus menghadapkan pasien tersebut terhadap kondisi, tapi dengan memakai VR ini sehingga pasien merasa bahwa dia seakan-akan berhadapan dengan kondisi tersebut. Jadi keren banget, kayaknya main game tapi bukan main game, malah belajar. Ya, kalau ini adalah wearable device. Ada beberapa merek yang sudah masuk ke Indonesia ya. Ada yang bisa deteksi kita aktivitasnya apa saja, ada yang bisa deteksi sampai kita keringetan atau enggak, ada yang bisa deteksi sampai oksigen kita di dalam darah berapa ya. Ada juga alat yang bisa deteksi gula darah tanpa ditusuk. Itu di US juga udah ada, dan di Eropa juga ada, cuman sayang belum masuk ke Indonesia. Wearable medical device ini, kalau dilihat secara fungsi, ada beberapa fungsi tentunya. Pertama, kalau teman-teman baca banyak jurnal tentang ini, wearable medical device karena mereka tracking seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, akurasi pengobatan mau tidak mau pasti sangat tepat. Ya, walaupun tidak sangat tepat, tapi bisa lebih tepat daripada kita tidak tahu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada inkonsistensi antara kondisi pasien dan pengobatan yang diberikan, misalnya kita memberikan obat yang membuat jantung berdegup lebih kencang, sedangkan pasien tersebut sudah ditengarai mempunyai takikardi melalui device ini. Bisa ada peringatan ke dokternya, sehingga hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui melalui kasat mata, bisa diketahui. Dan karena kita mengikuti kegiatan sehari-hari ditempel terus di tangan, bisa juga untuk merancang tindakan preventif. Kayak tadi yang awal-awalnya datang ke UGD, sering banget sih ini datang ke UGD itu ngapain aja sih? Jadi kita bisa tahu dan kita rancang program preventif, oh ini orang kurang olahraga, yuk dikasih PR sama dokternya harus olahraga seminggu 3 kali, dan itu PR-nya tidak ngowos begitu aja, tapi kita bisa tracking, oh beneran ya dilakukan ya, dia olahraga ya, karena kita bisa tahu grafik dari detak jantungnya dari hari ke hari, gitu ya. Dan again, karena kita punya big data, jadi kita tahu kondisi dari populasi dan ilmu epidemiologi lagi-lagi bisa dilakukan. Ya. Wearable medical device yang saat ini beredar di pasaran kurang lebih memang sensor denyut nadi, memantau aktivitas dan olahraga, seperti saya bilang tadi, mengukur keringat, dan monitor kandungan oksigen dalam darah. Yang terakhir ini, akhir-akhir ini naik daun karena adanya pandemi COVID, di mana kadang-kadang terdeteksi kondisi happy hipoksia, di mana kita tidak merasakan gejala sesak, walaupun O2 di darah sudah menurun. Ya, masih untuk fungsinya, jadi kalau sudah ada lakukan personalisasi program kesehatan, terus mau apa gitu ya? Kalau tadi fungsinya mungkin buat dokter, tapi kalau buat konsumen sendiri apa sih fungsinya? Kita biasanya kalau tahu, oh berat badan saya naik ya, berat badan saya turun ya, detak jantung saya naik ya, detak jantung saya kok agak aneh ya. Kita jadi ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya, contohnya aja gampangnya berat badan. Kalau akhirnya kita bisa menurunkan berat badan dalam kurun waktu yang kita targetkan gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita tahu, teman kita tahu, ada perasaan ingin berlomba-lomba, yuk cepet-cepetan yuk turunin berat badan gitu. Jadi ada sisi gamification. Untuk sisi asuransi lagi, kalau misalnya kita memakai wearable medical device di masa depan, itu informasi yang dapat diolah untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan dengan akurat. Karena apa? Karena kan kita sehari-hari diikutin.
Dan dari sisi asuransinya juga, oh enak ya, kita nggak usah harus medical check up lagi gitu. Misalnya medical check up pun tidak harus selengkap biasanya. Dari sisi konsumen juga bisa nego dasar premi. Nih, setiap hari saya olahraga, saya makan sehat, saya melakukan apa yang dianjurkan untuk hidup sehat, preminya jangan mahal-mahal dong. Jadi kedua sisi dari industri bisa mendapatkan benefit. Ya, ini sebenarnya data di Amerika. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri bagaimana yang tadi dijelaskan di depan dapat sangat membantu kehidupan tenaga kesehatan di sana dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Data di Indonesia sampai tadi pagi saya belum dapat, tapi semoga kita pun juga terus berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi digital di dunia kesehatan, tidak terlalu rigid, asal kita tahu apa yang kita lakukan dan kita kembangkan benar-benar bermanfaat, tidak mengeliminasi profesi tertentu, tapi justru membantu efektivitas dari profesi yang kita geluti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin teman-teman boleh simpan email, Instagram, LinkedIn, kalau di kemudian hari mungkin mau bertanya yang related dengan topik yang saya berikan. Selain menjadi banyak pilihan gitu, ada pilihan menjadi bagian dari manajemen rumah sakit, ada pilihan menjadi mereka yang mengatur regulasi, entah itu di BPOM, entah itu di Kemenkes, ya kan? Ada juga porsi-porsi mereka yang di korporasi sebagai product manager, kemudian atau sebagai marketing manager yang mengajarkan dokter-dokter cara memakai instrumen yang dia jual. Itu juga pernah, gitu kan? Banyak juga. Jadi open your horizon. Kalau pengen tahu posisinya apa aja, banyak portal-portal kesehatan yang bisa kita lihat pekerjaannya itu apa saja. Kemudian job desk-nya apa saja yang itu beyond belief gitu, kayak nggak kebayang gitu. Ada juga konsultan transformasi digital di bidang kedokteran atau life science di salah satu consulting company gitu. Oh, ternyata dokter bisa jadi begini juga ya, bisa jadi seorang konsultan juga ya. Karena apa? Karena dia tahu ilmunya, tahu kebutuhannya, tahu bahwa dokter itu sebenarnya secara etik harus apa. Dan ketika membangun teknologi untuk menjabatani antara etik dan teknologi itu sebenarnya apa. Jadi nggak terlalu nekat juga gitu. Jadi pilihan sangat banyak. Kalau ditanya apa saja, sangat banyak sampai nggak bisa disebut apa aja. Namanya semakin hari semakin aneh-aneh, apalagi banyak dunia startup. Jadi dulu memang kayaknya 5 tahun yang lalu aja nggak kepikir gitu. Misalnya platform manager, apaan sih ini, ngapain sih platform manager gitu kan. Atau digital innovation manager di sebuah pharmaceutical company. Ini juga ngapain sih gitu, tapi ada, dan itu bisa dipelajarin. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil sertifikasi, banyak juga lembaga-lembaga yang memberikan sertifikasi yang bisa teman-teman lakukan sembari bekerja dan belajar. Saya juga pernah ngambil sertifikasi bisnis dan finance di beberapa lembaga. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan tidak melulu habis dicemplungin berusaha survive, tapi kita juga melihat teori yang ada dan berusaha melakukan sebaik mungkin. Manajemen pasti, ya. Manajemen pasti, finance pasti. Karena misalnya kalian nyemplung di daerah business development, bagaimanapun setiap orang, ya lepas dari dunia kesehatan atau enggak ya, siapapun itu investornya pasti pengennya dia juga nggak cash negatif dong gitu kan. Jadi apapun yang kita buat harus bisa diproyeksikan bagaimana itu menjadi cash positif dengan bisnis model yang seperti apa. Jadi manajemen dan bisnis serta finance itu 3 hal utama yang harus dimiliki apabila memang harus berkecimpung di dunia manajemen ya gitu. Kalau memang mau fokus di dunia digital harus tahu digital bisnis. Kemudian kalau misalnya ada waktu bisa belajar tentang user interface, user experience, customer experience, sehingga ketika kita membuat sebuah platform, kita bisa memakai 2 kacamata, kacamata sebagai dokter dan kacamata sebagai konsumen. Gitu. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya itu adalah people management, gimana kita bisa mengatur tim, bagaimana kita bisa ngemong, ya, karena people management ini ngeri-ngeri sedap-sedap gampang, bukan hanya teori yang bisa kita baca di buku saja, tapi mengaplikasikannya
lumayan ngos-ngosan karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam kepribadian, dengan berbagai macam masalah. Jadi kita harus bisa atur emosi, kita bisa atur ekspektasi, dan yang terakhir, pantang menyerah. Itu bukan kemampuan sih, itu tips kalau yang terakhir itu. Harus pantang menyerah. Jadi kalau kalian punya kemauan, harus dengan tekad bulat, harus terus belajar.